Halo teman-teman semua, Shalom, selamat sore. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang ya di Ibadah Generasi Muda hari Minggu tanggal 19 Juli 2021. Semoga ibadah kita pada hari Minggu ini meskipun masih dalam virtual tetap membawa sukacita buat teman-teman semua. Nah, sebelum kita lanjut ke ibadah kita, aku mau ajak teman-teman buat ambil saat teduh sejenak. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama bertemu teman-teman kami untuk beribadah generasi muda meskipun dalam virtual. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau saja yang memberkati ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir. Kau saja yang mau tutup fokus kami satu persatu, agar apa yang kami dengar, apa yang kami terima pada sore hari ini dapat menjadi rema untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mengiringi ibadah kita pada sore hari ini, yuk sama-sama teman-teman kita nyanyikan lagu Ocean, Where Feet May Fail. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Waters, your sovereign hand will be my God. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Above the waves, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Teman-teman terkasih, mari kita mulai dengan votum dan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Teman-teman, sadar nggak sih, karena masa pandemi yang gak berkesudahan ini, kita yang biasanya beraktivitas di luar jadi harus di rumah aja. Selesai mengerjakan aktivitas, biasanya kita kan pergi sama teman-teman kita, nongkrong sama sahabat-sahabat kita, atau jalan-jalan sama keluarga kita kan. Nah, karena kita harus di rumah aja, pasti intensitas kita main sosial media itu pasti lebih tinggi. Nah, sadar nggak teman-teman, kalau kadang apa yang kita upload, apa yang kita sebarkan, atau apa yang kita buat story itu sebenarnya suka menyakiti orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang sekarang udah jarang ketemu, sahabat-sahabat kita, bahkan orang-orang terdekat kita yang sekarang harus jauh, itu suka berpikir, wah, kenapa dia ngomong gitu ya? Kenapa dia enggak seperti ini ya? Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk merenungin apa aja sih kira-kira sikap atau misalnya uploadan teman-teman yang sekiranya menyakiti orang-orang di sekitar teman-teman. Nah, karena di rumah aja nih, biasanya kita tanpa sadar kan lebih sering interaksi sama keluarga. Nah, itu juga aku mau ajak teman-teman lagi buat ingat lagi, apa sih yang menyakiti orang-orang di rumah itu. Apa sih updatean kita yang buat orang-orang luar tuh berpikir kalau kita tuh menyakiti hati mereka. Setelah teman-teman pikirin, aku mau ajak teman-teman sekarang untuk berdoa. Sambil ingat kalau kita suka ngomel-ngomel sama kakak kita, suka marahin adik kita karena berisik waktu kita lagi melakukan Zoom meeting atau pertemuan online.
sikap kita yang suka seenaknya sama orang tua kita, kata-kata unggahan kita yang membuat panik teman-teman di luar sana. Sekarang aku mau teman-teman ingat lagi apa aja yang tanpa sadar lo teman-teman lakuin gitu tuh. Menurut teman-teman mungkin biasa, tapi buat orang lain tuh menyakitkan loh. Tuhan, pada sore hari ini kami belajar untuk mengingat kembali Tuhan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan selama pandemi ini terjadi ya Bapak. Mungkin menurut kami apa yang kami lakukan biasa saja, karena kami sedang bosan. Kami kadang-kadang tidak bermaksud untuk melakukan suatu kejahatan atau sindiran, tapi karena ungkapan kami yang terlalu negatif, orang-orang yang melihatnya jadi kecewa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami juga yang masih kadang-kadang tidak bisa sabar, terlalu lelah dengan pekerjaan, dengan studi kami, dengan tugas-tugas, sehingga kami lebih sering marah ke adik kami, kakak kami, bahkan orang tua kami yang ada di rumah. Kami tahu ya Tuhan, apa yang terjadi saat ini bukan suatu kecelakaan, tapi ini sudah Engkau rancangkan ya Bapa. Biarlah kami semua bisa lebih bertahan, lebih bersabar, dan bisa lebih kuat menghadapi pandemi yang terjadi saat ini. Ampuni kami yang masih suka marah-marah, mengeluh dan tidak bersyukur ya Tuhan. Doa yang kami naikkan ini hanya kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sebagai lagu penyesalan kita, mari kita bersama-sama ujikan kidung jemaat 26, mampirlah dengar doaku.
Teman-teman, berita anugerah kita pada sore hari ini diambil dari Matius 18 ayat 35 yang berbunyi demikian. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dan petunjuk hidup baru kita diambil dari Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nah, teman-teman, setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, aku mau ajak teman-teman untuk ngucapin salam damai di kolom komentar. Aku tunggu ya. Salam damai untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Sebelum kita masuk makin ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari teman-teman kita nyanyikan bersama lagu Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin
Kini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, dekaplah kami agar pembacaan firman Tuhan pada saat ini boleh semakin menguatkan kami, bahkan menajamkan kemampuan kami dalam membaca dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Curahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kekayaan firman-Mu boleh kami rayakan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai 34 dan 53 sampai 56. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan mohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbagai mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Halo teman-teman yang terkasih, pada saat ini kita hendak merefleksikan ayat dan firman Tuhan. Judul refleksi yang saya tawarkan adalah Follow Through, Follow Jesus. Follow through sebuah gerakan yang gerakan lanjutan dari sebuah gerakan awal, kemudian gerakan lanjutan itu adalah gerakan untuk mengikuti senantiasa di mana dan kemana Kristus berjalan. Nah, saya hendak memulai dengan sebuah kutipan yang beberapa bulan ini berseliweran di Twitter. Banyak yang like begitu ya. Bunyi seperti ini. If you feel pain, you are alive. If you feel other people's pain, you are a human being. Jadi kira-kira saya nggak perlu terjemahkan ya. Teman-teman semua udah pintar bahasa Inggris. Nah, kutipan ini disematkan atau diatributkan kepada seorang filsuf Rusia bernama Leo Tolstoy. Dia banyak menulis novel-novel yang sebetulnya adalah yang kandungan filsafatnya sangat dalam. Namun saya tidak bisa menemukan kutipan aslinya, sehingga dengan demikian mari kita nikmati kutipannya sebagai sebuah kutipan yang menggugah hati kita. Dan memang betul bahwa ketika kita merasakan sakit, kita hidup. Jadi kayak paling sederhana itu kayak misalnya orang sedang nggak sadar diri atau mungkin agak setengah sadar begitu ya, begitu cubit-cubit atau tampar-tampar gitu, jangan tampar gitu. Loh, saya mimpi nggak sih? Saya hidup nggak sih di sini gitu? Saya bener di sini nggak sih? Cubit-cubit gitu ya. Ayo ini bener nggak sih gitu ya, dan sebagainya. Jadi dengan menimbulkan sebuah sesakit di tangan, di kaki, di pipi gitu ya, kita seakan-akan sadar, oh ya, saya hidup, saya sadar di sini, sadar dong. Namun demikian, ketika kita merasakan sakit yang diderita orang lain, itu membuat kita menjadi seorang manusia yang secara natural memang terhubung dengan yang lain.
Karena kita bukan manusia individual belaka, tapi kita makhluk sosial yang tanpa yang lain kita nggak akan hidup. Bahkan lebih jauh lagi, ada sebuah filsafat yang mengatakan bahwa saya ada karena kamu ada. Bukan saya ada karena saya berpikir maka saya ada, bukan, tapi saya ada karena orang lain yang memberi nilai bagi diri saya. Jadi itu berkebalikan dengan sebuah aliran eksistensialis gitu, itu berkebalikan jauh gitu ya. Dan ini kebanyakan filsafat timur seperti itu. Nah, ketika kita melihat diri kita dan merasakan orang lain yang merasakan apa yang orang lain rasakan, itu kita seakan-akan seperti mengambil dan kemudian menjadikannya sebagai perasaan kita. Iya, sakit juga seperti itu. Iya, apa yang dirasakan orang seperti itu. Jadi, iya, ternyata seperti itu sungguh berat ya hidupnya. Gitu. Kemudian muncullah kata empati dan simpati. Dan itulah yang menjadi kita sebagai manusia. Ketika kita merasakan berada di tempat di mana orang lain berada. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Sehingga kita nggak egois sebagai manusia. Kita ngomong, kita filter gitu ya. Kira-kira kalau saya ngomong gini, dia sakit nggak ya perasaannya gitu ya. Nah, itu cara yang paling mudah bagaimana kita menjadi seorang manusia yang utuh. Namun demikian di sisi yang lain, di masa-masa pandemi ini tidak jarang kemanusiaan kita digerogoti oleh hal yang lain. Ada sebuah ungkapan kuno dari Sun Tzu, The Art of War gitu ya. Jadi ungkapannya adalah loot a burning house. Jadi ketika ada sebuah rumah yang sedang kacau, pada saat itulah kita harus masuk kemudian mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Jadi bukannya ketika ada yang kacau kemudian kita kayak ya udahlah kita berhenti, atau mungkin kita kemudian membantu supaya nggak kacau, tapi ketika ada kacau kita masuk kemudian malah menambah riuh dan mengambil hal-hal yang kita inginkan. Memang buku ini ditulis dalam rangka perang, dan kalau perang ya sudahlah kita bisa agak lebih paham. Namun di masa-masa sekarang ini tidak jarang ini juga terjadi dalam konteks yang sangat sederhana gitu ya. Contohnya seperti misalnya harga-harga obat-obatan, harga-harga oksigen yang meroket begitu ya. Saya tidak ingin menuduh bahwa para pedagang itu memainkan harga, walaupun pasti ada yang seperti itu. Karena ada juga pedagang yang, ya saya ngambil udah mahal pak, gimana saya mau bayar, saya mau jual murah gitu ya. Itu mungkin terjadi. Sehingga pasti ada orang yang membuat jadi mahal. Nah, orang-orang itulah yang disebut dengan loot a burning house. Jadi mengambil, merampok ketika orang sedang kesulitan. Itu strategi politik, strategi perang yang banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, kita dalam tataran lebih sederhana juga nggak jarang seperti itu gitu ya. Dalam dunia persilatan per PDKT-an misalnya gitu ya. Contohnya ketika kita lagi senang sama satu perempuan atau laki-laki gitu ya, kemudian dia lagi berantem sama cowoknya apa ceweknya, kenapa kamu nangis ini ngomong sama aku gitu ya. Lalu si cewek itu, si cowok itu yang lagi nangis tuh kayak, iya nih dia jahat banget. Lalu kita dengan sangat yakinnya, iya ya, aku juga merasakan hal seperti itu, dia emang orangnya nggak bagus gitu ya. Kita loot a burning house. Jadi orang lagi sedih karena lagi berantem sama pacarnya, kita tikung gitu ya. Nah itu bahasa sederhananya itu. Loot a burning house itu nikung gitu ya. Jadi para kaum penikung gitu, orang lagi sedih, lagi berantem, bukannya dibuat jadi lebih kuat, kita malah iya dia begitu ya. Sini boleh kok nangis di pundakku gitu. Nah, kita menjadi orang yang menenangkan, namun sebetulnya punya agenda terselubung, punya udang di balik batu gitu ya. Yaitu loot a burning house. Dan saat ini kita di tengah keadaan seperti itu. Dan kita kemudian sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanya tentang hal ini. Apa yang harus saya lakukan di masa-masa seperti ini ketika pandemi sedang merajalela, orang-orang mencoba untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Saya sebagai seorang pemuda harus ngapain? Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini ada satu ayat yang menarik ya. Walaupun ayat ini bacaan kita pada hari ini seakan-akan kayak cuma berlalu begitu saja gitu, nggak ada sesuatu yang spesial, namun sebetulnya ada satu bagian yang spesial ya. Saya bacakan kembali di ayat ke-34. Dikatakan demikian. Markus 6 ayat 34.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi kita melihat bagaimana ya salah satu cara membaca kitab yang paling mudah yaitu ketika kita mendeteksi apa yang disebut dengan konjungsi atau kata sambung gitu ya. Konjungsi di sini adalah maka. Jadi habis koma maka atau sebaliknya meskipun dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan penekanan gitu ya. Jadi di sini penekanannya adalah maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini harus di-highlight gitu ya. Kenapa? Karena disitulah sebetulnya bagaimana pentingnya kita melihat tindakan Yesus di balik masa-masa yang kelam. Ketika orang banyak mengharapkan bantuan, dia tadi mau pergi, dia tadi mau istirahat, dia capek gitu ya. Dia mau istirahat, dia mau capek, dia capek, dia mau istirahat, dia mau menenangkan diri, namun dia melihat ada begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dengan kata lain, belas kasihan ini menggerakkan dan digerakkan oleh belas kasihan. Itulah sebuah spiritualitas kita di masa-masa pandemi. Digerakkan dan menggerakkan belas kasihan dalam kehidupan kita. Kita digerakkan oleh belas kasihan, artinya kita diarahkan oleh belas kasihan yang datang dari Tuhan. Namun di sisi lain kita juga menggerakkan orang lain dengan belas kasihan. Jadi itu ada efek domino dalam kehidupan kita. Bukan cuma kita yang bergerak, namun di sisi lain yang lain juga bergerak. Gitu ya. Itu harapan seperti itu. Nah, kata Yunani untuk compassion atau belas kasihan ini ada satu kata yang unik, yaitu splanizomai. Ini tulisan bahasa Yunaninya, silakan dibaca, dilihat, dan diterawang, nggak bisa gitu. Ini bahasa Yunaninya gitu. Splanizomai. Kata ini unik karena hanya beberapa kali dipakai di Alkitab dan kebanyakan dipakai ketika dalam konteks bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang menarik dari kata ini adalah bahwa dia adalah kata kerja. Dia bukan kata sifat, dia bukan kata benda. Sehingga belas kasihan itu bukan, ya aku merasa belas kasihan. Enggak, tapi dia sebuah kata yang bekerja gitu ya. Kata ini punya kaki, punya tangan. Kata ini punya mata, punya kaki, punya tangan, punya tindakan. Jadi dia harus terwujud dengan real dalam kehidupan. Di belas kasihan itu bukan kesiannya gimana ya gitu, enggak, ya itu mungkin titik awalnya gitu ya. Jadi dia bersifat aktif dan bukan pasif. Dan sebagai sebuah kata kerja, dia selalu membuahkan sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, bagi setiap kita, umat Allah yang digerakkan dan menggerakkan belas kasihan, itu selalu berada in the motion, jadi dalam sebuah gerakan yang nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun mungkin di rumah, ya kita digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga nggak sekedar perasaan, nggak sekedar ungkapan, tutur kata, tapi juga sebuah tindakan yang terejawantah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, splanizomai ini jadi sebetulnya dalam bahasa arti yang hurufiah itu bicara soal jeroan gitu ya, atau bagian dalam tubuh kita. Jadi sesuatu yang dari dalam mendorong kita untuk lebih aktif lagi, menggerakkan sesuatu gitu. Jadi, dan itu menggerakkan keseluruhan hidup dan tubuh kita. Jadi kita nggak bisa diam saja. Ketika kita melihat teman kita yang susah, kita nggak ketawain, kita nggak syukurin gitu ya, tapi kita kembali, apa yang bisa melakukan buat dia ya gitu. Jadi itu sebagai sebuah pemicu, kemudian pemicu itu dinyatakan dalam sebuah tindakan yang real dalam kehidupan. Karena kalau sekedar sebuah kata-kata, ya dia bukan splanizomai, dia bukan belas kasihan, dia sekedar rasa kasihan saja. Jadi kalau ada belas kasih atau belas kasih, ada sebuah kata kerja yang kita sedang hidupi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, teman-teman, dalam masa pandemi ini mulai dari tahun lalu, kalau nggak salah gitu ya, sudah ada percakapan tentang pertanyaan ini. Gitu ya. What will Jesus do in the pandemic? Apa yang Yesus akan lakukan di masa-masa pandemi ini? Apakah dia akan berkeliling menyembuhkan semua orang? Kebanyakan sepakat, what will Jesus do in the pandemic? He will use a mask gitu ya. Dia akan pakai masker, gitu, pasti gitu. Jadi meramu dan
mengkonstruksi sebuah bentuk iman yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang sama juga kita hendak angkat pada saat ini. Apa yang sudah lakukan di tengah-tengah pandemi yang terus dan seakan sedang menanjak secara eksponensial gitu ya. Jadi tanjakannya itu tinggi sekali. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini? Dan kalau kita lihat tadi dalam Alkitab kita, dia digerakkan dan menggerakkan belas kasihan. Dan belas kasihan itu mempunyai sebuah efek terusan, efek lanjutan. Karena sekedar perasaan tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti sebuah gambar ini. Ini gambar jembatan yang setengah jadi. Perasaan sebagai seorang tadi ya, human being, feel other people's pain gitu ya, itu membuat kita menjadi manusia. Tapi yang membuat kita menjadi seorang murid Kristus adalah ketika kita tidak sekedar merasakan, namun juga melaksanakan apa yang kita rindukan dan kita, aduh kayaknya ada yang nggak bener nih, ada yang nggak beres nih, aku perlu lakukan sesuatu. Ada follow through-nya, ada tindakan lanjutan dari itu semua. Tindakan kemudian yang perlu kita lakukan. Entah itu menelpon, entah itu menyapa, apapun itu. Dan nanti kita akan bahas satu persatu yang hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai sebuah bentuk follow through dari kehidupan mengikuti Yesus ini. Nah, follow through ini menjadi teramat penting karena tanpa follow through kehidupan kita sebagai umat Kristen berhenti di tengah. Atau Kristen setengah matang gitu ya. Setengah matang kalau telur mungkin enak gitu ya. Tapi kalau yang lain kayaknya nggak enak gitu ya. Setengah jadi gitu ya. Itu kayak digantung. Itu kayak kita temenan aja ya gitu. Nah itu kan digantung gitu ya. Udah PDKT capek-capek gitu ya. Udah keluar modal banyak gitu ya. Kita cari teman aja lah, nggak usah yang lain ya. Gitu. Maksudnya gimana gitu ya. Digantung gitu ya. Itu nggak enak. Atau zaman sekarang ghosting gitu ya, didiemin begitu saja dan nggak ada apa-apa, kemudian emang kita dulu pernah punya apa? Lebih menyakitkan lagi gitu ya. Nah, dia jembatan itu tidak akan menjadi jembatan kalau dia hanya setengah. Dia sekedar sebuah monumen akan sebuah jembatan. Nah, memang gereja, kehidupan persekutuan, kehidupan kita sebagai orang remaja nggak boleh menjadi sebuah museum. Kenapa sih museum itu kenapa sih nggak boleh segera menjadi museum? Karena museum itu sekedar sebuah eksebisi di mana kita melihat, oh bagus ya, oh dulu seperti ini, seperti itu, oh ini dulu kita belajar seperti itu. Jadi sekedar monumen atau museum akan sebuah tindakan yang pernah terjadi atau yang kita impikan untuk terjadi, tapi nggak pernah terjadi. Sehingga gereja, kehidupan persekutuan kita sebagai umat pemuda, kehidupan kita sebagai orang percaya di rumah dan sebagainya itu nggak boleh sekedar menjadi museum, tapi seharusnya menjadi sebuah laboratorium. Laboratorium iman di mana kita mengaplikasikan dan mencoba. Dan sama seperti laboratorium iman, maka kehidupan kita juga perlu kita cobakan gitu ya. Ini berhasil nggak ya? Itu berhasil nggak ya? Kita harus mencoba. Kalau nggak, kita nggak mungkin bisa. Kegagalan pertama kita adalah kita gagal untuk mencoba sesuatu. Jadi kalau pakai peribahasa Cina kuno gitu ya, 100 langkah dimulai dengan langkah pertama. Harus dimulai dengan langkah pertama. Mau itu gagal, mau itu berhasil, yang penting ada langkah pertama. PDKT mesti dimulai dengan langkah pertama gitu ya. Kalau nggak sekedar cuma ngelihat dari jauh doang gitu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Harus mulai dengan langkah pertama. Entah menyapa, entah say hi, entah itu mengirim pesan singkat dan sebagainya. Aku mendoakan kamu dan seperti itu langkah pertama yang perlu kita lakukan. Selanjutnya terserah Anda, itu iklan asli. Tapi kira-kira seperti itu, harus dimulai dengan langkah pertama. Kalau enggak, dia menjadi sebagai sebuah museum. Kita perlu menjadi sebuah laboratorium iman, di mana kita terus mengerjakan dan mencoba hal-hal baru. Dan di masa pandemi sebetulnya seharusnya gitu, kita mencoba hal-hal baru gitu. Ini laboratorium iman yang terbuka dengan lebar gitu. Jadi kita nggak sekedar menduplikasi menduplikasi sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan lama. Kita sedang mempelajari dan menginovasi kehidupan bergereja kita. Dia bukan duplikasi, namun inovasi. Itu yang perlu kita lakukan di masa pandemi. Dan saya pikir ini bukan sebuah barrier gitu ya. Ini bukan sebuah tembok yang besar, namun sebuah batu loncatan untuk kita belajar semakin jauh lagi. Sehingga ingat, jangan jadi museum, tapi jadilah laboratorium. Jangan menduplikasi,
tapi berinovasilah dalam kehidupan bergereja kita, terutama di masa pandemi. Jadi what will Jesus do? He will do innovation and make his life as a laboratory. Jadi sebagai sebuah laboratorium hidup dalam kehidupannya sendiri. Nah, kalau kita baca kemudian di ayat 55 dan 56, akan saya baca kembali. Ini juga menarik, 55-56. Maka berlarilah mereka sudah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Jadi ada gerakan tertuju kepada Yesus. Jadi follow through itu follow Jesus. Jadi bukan sekedar wah Yesus itu seorang nabi yang bisa menyembuhkan manusia. Dia bukan sekedar seorang Mesias yang melakukan semua, tapi juga aku membawa sahabatku, membawa saudaraku, orang-orang yang kukasih kepada Kristus. Follow through, follow Jesus. Kemanapun dia pergi, ke desa-desa, kota-kota, kampung-kampung, kemana aja gitu ya, orang datang meletakkan orang-orang sakit. Jadi bukan cuma orang sakit, tetapi orang yang sembuh membawa orang sakit. Beda ya. Supaya mereka diperkenan menjamah jubahnya saja. Jubahnya. Jadi cuma ada sesuatu yang keluar jubahnya, ada jubahnya gitu ya, semacam benang begitu, bukan benang, kemudian dipegang, kemudian sembuh. Itu kepercayaan mereka pada saat itu. Seperti perempuan yang sakit pendarahan cuma menjamah jubahnya saja, jubahnya saja, mereka akan sembuh. Itu kepercayaan. Jadi bukan orang yang sakit saja datang, tapi juga orang-orang yang sembuh membawa orang yang sakit. Jadi follow through dari belas kasihan itu adalah follow Jesus dan bring people to Jesus. Saya tidak mengatakan semua kita harus mengkristenkan orang lain. Enggak. Saya enggak harus mengatakan bahwa semua kita harus menjadi para perwira-perwira Yesus yang membawa orang-orang yang belum percayalah gitu. Ya, enggak harus seperti itu gitu, tapi kita mengingat mereka. Kita mengingatkan mereka juga. Kita menguatkan mereka dalam doa-doa kita, tindakan-tindakan kita, agar mereka juga terus diperbaharui dan dikuatkan bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga follow Jesus, follow through, follow Jesus, dan bring people to Jesus through us, di dalam dan melalui kita sebagai umatnya, supaya jembatan itu betul-betul jadi dan utuh. Kembali, bukan monumen, namun laboratorium, bukan duplikasi, namun inovasi dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Ada tiga hal yang saya usulkan secara sederhana bisa kita lakukan di masa-masa pandemi ini sebagai sebuah tindakan follow through dari belas kasihan itu. Yang pertama adalah mau tak mau self care dan memperhatikan mental health kita. Sebuah ungkapan kuno, ungkapan lama dari orang-orang yang menyelamatkan orang lain adalah dia harus selamat terlebih dahulu. Kita nggak bisa menyelamatkan orang kalau kita sakit. Jadi kita perlu sehat terlebih dahulu, menjaga kesehatan dengan prokes yang ketat, baru kita bisa membantu orang lain. Dan self-care ini bukan berarti kita menjadi orang selfish atau egois. Dengan kata lain, kita perlu menjaga, mengelola hati kita, perasaan kita, kesehatan mental kita, supaya kita juga bisa membantu yang lain. Kalau enggak, kita hanya menjadi beban bagi yang lain kemudian. Saya nggak mengatakan orang-orang seperti itu beban, bukan. Tapi kita juga perlu memelihara hidup kita supaya kita juga bisa menolong yang lain. Nah, salah satunya adalah dengan cara apa yang disebut dengan manajemen energi. Ini saya bawakan dalam PA, jadi nanti kalau mau lebih jauh, kita PA sama-sama. Ini PA di wilayah gitu ya. Jadi dalam teori self-development gitu ya, atau pengembangan kepribadian, pengembangan diri, kita bukan sekedar manajemen waktu yang penting, namun sebetulnya manajemen energi. Jadi manage your energy, not your time. Karena time itu 24 jam, gitu, nggak akan berubah. Tapi energi yang kita habiskan dalam sebuah tindakan, dalam sebuah perasaan, dalam sebuah situasi, itu yang membuat kita menjadi orang yang produktif dan konstruktif, atau sebaliknya, destruktif dan mandek. Jadi pilihannya kita bisa manage, mengelola energi kita, gitu ya. Apa kita kemudian energi kita habiskan dengan marah-marah, energi kita dengan kecewa, menghabiskan energi kita dengan memarahi orang lain, gitu ya. Misalnya dalam hubungan pacaran, misalnya kita menghabiskan energi kita dengan kamu tuh kemana ya sih kok di WA nggak dibalas gitu ya, aku cuma dicentang biru doang, nggak diapa-apain gitu. Dan sebab kita menghabiskan diri dengan marah, atau memang kita mencari solusi bersama. Ya marah boleh, jangan lama-lama gitu, karena energinya akan terkuras gitu.
Di masa WFH ini atau study from home ini, misalnya kita kecewa, aduh nggak bisa ke kampus lagi, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa hangout gitu ya. Apa kita akan kecewa terus menerus dan kemudian berhenti pada kekecewaan, atau kita kayak kira-kira apa yang bisa aku lakukan ya di masa study from home ini gitu ya. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku buat ya. Jadi kita terus berpikir dan mengalokasikan dan mendistribusikan energi kita ke tempat yang positif, produktif dan konstruktif gitu. If semua gitu ya. Positif, konstruktif dan produktif. Itu yang kita ingin. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita mundur sejenak. Kayak Yesus tadi, dia mau mundur sejenak kan, dia mau mundur sejenak, dia mau istirahat, dia mau merestorasi energinya dan menempatkan pada tempat yang positif, pada tempat yang memang produktif dan konstruktif tadi. Jadi kita pun juga perlu demikian, manajemen energi. Jangan sampai energi kita habis untuk hal-hal yang nggak penting. Self care penting, mental health penting supaya kita sehat, dan itu dibuka dengan manajemen energi yang baik pula. Jangan stalking Instagram gebetan terus gitu ya, itu ya mungkin sehat tapi juga kelamaan juga nggak sehat juga gitu ya. Jangan kebanyakan nonton Lambe Turah gitu ya, itu mungkin menghibur sekali dua kali tapi lama-lama juga nggak bagus juga gitu. Jadi dikelola ya. Nah yang berikutnya adalah jadilah seorang yang menyelesaikan masalah dan bukan mencari alasan. Jadi energi yang kita habiskan juga perlu kita tempatkan pada hal-hal yang bersifat menyelesaikan masalah. Bukan menjadi orang yang mencari, oh kamu begini sih, pemerintah begini sih, gereja begini sih, orang tua saya begini sih. Itu tapi itu terus gitu diungkapkan, nggak selesai, nggak bisa habis. Nah kita perlu follow through, yang kita perlu lakukan adalah salah satunya dengan cara, lalu apa yang bisa aku lakukan? Jadi ketika ada ruang yang terbuka karena ada kesalahan orang lain, kita mungkin, berarti kan ada sesuatu yang bisa aku lakukan supaya ruang itu terjembatannya dengan baik. Follow through tadi. Dan itu perlu kita lakukan dengan cara melihat, mencari, dan juga melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bersama-sama dengan teman KPR, bersama-sama dengan keluarga. Oh ya, orang tuaku lagi susah, adikku mungkin lagi belajar juga susah, kakakku lagi susah, apa yang lakukan ya? Oke, kita mundur sejenak, kita istirahat. Tapi kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang mencari dan memberikan solusi yang benar, solusi yang produktif tadi kepada orang-orang sekitar kita. Jadilah problem solver dan bukan excuse maker. Itu penting. Karena nggak ada orang yang suka dengan orang yang carinya ngeles aja gitu ya, kayak bajai. Nggak ada yang suka. Ya. Kami jadilah problem solver. Dan yang terakhir adalah ini menarik dalam bahasa Inggris. I can dan I cannot itu cuman bedanya tipis sekali gitu ya. Cuman T dan apostrofi gitu ya. Apostrofi dan T gitu ya. I can dan I cannot. Itu cuma bedanya sedikit doang. Memang tipis gitu ya. Antara aku bisa. Di masa pandemi ini aku bisa kok menjadi orang yang sehat di keluargaku. Aku bisa kok di masa pandemi ini menjadi orang yang waras di keluargaku. Aku bisa kok di masa pandemi ini menjadi orang yang memberi semangat bagi teman-teman. Memberi semangat bagi orang tua aku yang mungkin saja. Orang tua kita mungkin kehilangan pekerjaan. Orang tua kita mungkin sedang kesulitan dengan pekerjaan. Dan sebagainya. Aku bisa kok menjadi pemberi warna yang penuh dengan sukacita di rumahku. Aku bisa. Sehingga ketika arusnya terasa begitu negatif ke arah yang destruktif gitu ya, aku bisa kok minimal menjadi batu yang kemudian sedikit membelokkan arah arus kehidupan itu. Membawa sukacita dalam keluarga, senyum bagi orang tua dan sebagainya. Aku bisa kok. Hal sederhana nggak perlu besar. Aku bisa. Sama seperti tadi orang-orang yang sembuh membawa orang sakit kepada Tuhan Yesus, aku bisa kok seperti orang-orang yang sembuh membawa orang yang sedang sakit itu ke depan Tuhan Yesus. Aku bisa menjadi seperti itu. Yang dibutuhkan adalah kemauan, tekad, namun juga kadang-kadang kerjasama dengan yang lain. Ini bukan tugas kita sendirian, tapi tugas kita bersama. Jadi bukan saudara I can, tapi we can do it. Gitu. Bukan saudara I can, tapi juga we can. Kita bisa. Teman-teman bisa. Kita semua berjalan dengan bergandengan tangan dan bisa untuk meneruskan jembatan tadi menjadi jembatan yang utuh. Follow through and follow Jesus.
Oke teman-teman, pada sore hari ini, pada saat ini kita bersama-sama merefleksikan ayat firman Tuhan yang terlihat sederhana, namun sebetulnya punya banyak makna untuk kehidupan kita pada saat ini masa pandemi ini khususnya. Dan saya percaya kita semua capek, bingung mau ngapain, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Mati rasa, mati angin, nggak bisa, ya pokoknya ya mau ngapain lagi gitu ya. Kayaknya mah desu gitu, nggak ngapain lagi sini. Main udah tamat, mungkin Dota juga mungkin udah mulai bosen gitu ya, main PES juga mungkin udah mulai bosen gitu. Ngapain aja gue ini gitu ya. Gosip juga mungkin udah gitu-gitu aja gosipnya, gak ada yang baru gitu. Mungkin saatnya kita berinovasi, menjadikan hidup sebagai sebuah laboratorium. Lakukan hal yang belum pernah kita lakukan. Mencoba hal yang belum pernah kita pikirkan selama ini, kok bisa ya? Atau bisa. Dan membuat kehidupan lebih berwarna dalam keluarga kita, persekutuan kita, orang-orang dekat kita. Lakukan suatu hal yang nggak pernah kita pikirkan. Lakukan suatu hal yang nggak pernah kita bayangkan akan kita lakukan. Contoh paling mudah misalnya, hubungi orang yang selama setahun ini nggak pernah kita kontak gitu. Hubungi aja gitu. Apa kabar? Contoh mudah. Dan dengan demikian, kita bisa mengalami kehidupan yang baru. Dan dengan demikian, kita digerakkan dan menggerakkan belas kasihan. Dan dengan demikian pula, ini demikian banyak kali gitu. Dan dengan demikian pula, kita mengikuti Kristus sebagai sang sumber kehidupan kita. Selamat mengalami kehidupan, selamat hidup, selamat merayakan kehidupan. Agar kita semua dipenuhi dengan belas kasihan yang berasal dari Allah saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Sang Bapa sumber kehidupan, pada saat ini kami bersama-sama menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Agar Engkau boleh memakai kami, membentuk kami, dan menjadikan kami sebagai alat-alat-Mu dalam menebarkan belas kasihan dalam kehidupan ini. Menjadikan kehidupan di sekitar kami sebagai suatu ajang di mana Engkau menunjukkan karya-Mu yang nyata. Pakailah tangan kami, pakailah kaki kami, pakailah hati kami, pakailah seluruh kehidupan kami, Tuhan. Agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang membangun jembatan bagi yang lain. Dan melaluinya, Tuhan, kehidupan terus berjalan. Kami boleh berdoa pada saat ini untuk bangsa kami, ya Tuhan, bagi pemimpin bangsa kami, berikan mereka kebijaksanaan. Kami tahu betul betapa beratnya menjadi pemimpin pada saat ini. Setiap keputusan, rasanya tidak ada keputusan yang 100% tepat dan 100% bebas dari kritik. Tidak mungkin. Namun demikian, berilah mereka hikmat, ya Tuhan. Agar kiranya apapun yang mereka putuskan boleh betul-betul didasari pada sebuah kesadaran untuk memulihkan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang terus-menerus berjuang di tengah-tengah masa ini. Masa yang penuh dengan kesulitan ini, ya Tuhan. Kiranya mereka diberikan hati yang terus kokoh, tegar, kuat, sehingga di masa di mana perawatan terasa begitu minim memberikan dampak bagi pasien. Ketika kematian begitu tinggi, ketika rumah sakit begitu penuh dan sesak, ya Tuhan. Kiranya para dokter dan tenaga medis
Engkau berikan kekuatan, pengharapan, dan belas kasihan yang tak pernah kering di hati mereka masing-masing, Tuhan. Luputkanlah mereka dari maut, luputkan mereka dari virus, sehingga demikian mereka terus boleh melayani dan merawat setiap pasien dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, orang-orang dekat kami ya Tuhan. Kiranya setiap keluarga di mana kami hidup terus-menerus diberkati dengan sukacita dan atmosfer yang hangat. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, di masa-masa school from home atau work from home ini ya Tuhan, kami terus merasakan bagaimana rumah kami begitu nyaman untuk ditinggali. Jikalau tidak, utuslah kami sebagai orang-orang yang menebarkan sukacita. Bukan menjadi orang-orang yang malah justru menebarkan ketidaknyamanan dan juga berbagai macam excuse untuk kami tidak hidup dengan bahagia. Jadikanlah kami Tuhan umat-Mu, anak-anak-Mu, teman-teman kehidupan bagi yang lain, sahabat bagi yang lain. Engkau berkati orang tua kami dengan pekerjaannya, Engkau berkati kami juga dengan pekerjaan kami, atau kami sedang belajar dan studi ya Tuhan, berkati kami dengan studi kami, agar walaupun dari rumah ya Tuhan, kami terus boleh secara optimal mengikuti perkuliahan, sekolah, dan sebagainya Tuhan. Dan kiranya Engkau terus boleh menolong kami di masa-masa yang tidak mudah ini, untuk terus-menerus berpegang teguh pada pengharapan-Mu. Bagi sahabat-sahabat kami, anggota keluarga kami yang sedang sakit, mungkin yang isoman maupun di rumah sakit, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan, sehingga dengan demikian dengan tangan-Mu sendiri, mereka terus boleh berpulih hingga sempurna ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang dekat kami, orang-orang yang kami cintai ya Tuhan. Berkatilah mereka, dekaplah mereka ya Tuhan, dalam kehangatan kasih-Mu saja. Inilah doa kami pada saat ini Tuhan, dan tak lupa kami berdoa untuk persekutuan kami, jemaat kami, dan setiap gereja-gereja di dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap persekutuan demi persekutuan menjadi sebuah ikatan yang kuat dan kokoh, dan mampu membuat dampak yang positif di tempat mereka hidup. Dan melalui dampak itu ya Tuhan, ada kehidupan yang terus dirayakan bersama-sama. Inilah doa kami Tuhan pada saat ini, dan kami menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kita pada sore hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang berbunyi demikian. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, teman-teman, persembahannya bisa dikumpulkan atau dikirimkan melalui nomor rekening yang ada di description box, ya. Dan sambil mengirimkan persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Kristus bergema, janganlah
bersatu dalam doa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih Bapak karena pada sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah generasi muda meskipun masih dalam keadaan virtual. Tuhan, terima kasih atas segala berkat, sukacita, damai yang boleh kami rasakan melalui ibadah ini ya Tuhan. Jika tadi kami telah mengumpulkan apa yang kami miliki meskipun hanya sedikit, kiranya ya Bapak, apa yang kami kumpulkan ini dapat berguna sebagai perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, sebentar kami juga akan melanjutkan ibadah kami, bahkan mengakhirinya, kiranya Engkau saja yang mau berkati kami satu persatu. Biarlah ya Bapak, kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan penuh sukacita hanya karena kuasa-Mu. Tuhan, doa Injilus Murani kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan pada kami, doa Bapa kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, aku mau ajak teman-teman buat bangkit berdiri dan nyanyi bareng-bareng sama aku lagu Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan membuatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan membuatku percaya dan
lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Teman-teman yang kukasihi, kini mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih dalam Kristus Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah generasi muda kita sore hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.